Ya Allah, itu saya tidak pernah lihat ada kesedihan lebih mendalam daripada saat kewafatannya Ubabah Khadijah. Ya Allah, saya tak hadir semasa kewafatannya Habib Hasan Asy-Syatiri. Saya kira lebih teruk lagi, lebih parah lagi, maksudnya lebih besar lagi kesedihan hati orang-orang. Akan tetapi semasa kewafatan Ubabah Khadijah tuh semua orang bersedih hati. Semua saling mentakziahi satu sama lain, seolah-olah mereka semuanya yang tertimpa musibah kematiannya Ubabah Khadijah. Semuanya bersedih hati dan bertakziah satu sama lain. Adamallah ajrakum wa anti kaman adamallah ajraki, seperti itu. Semoga Allah gantikan kita dengan yang lebih baik. Semoga Allah besarkan pahalamu atas ujian ini. Iya ya Allah, sedihnya gitu. Karena semua orang, setiap galau, setiap sedih, setiap gelisah datang ke tempat Ubabah Khadijah. Siapa di antara kita yang mampu menebar kasih sayang hingga sedemikian? Menjadi seperti yang diucap Allah Ta'ala Muhammad alaihi salam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang utusan, berat baginya cabaran yang menimpa kalian, berat baginya musibah yang menimpa kalian, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Ubabah Khadijah tiap malam beristighfar buat umat Islam. Tiap hari kerjaannya orang berdatangan ke rumah Ubabah Khadijah untuk minta doa, untuk minta nasihat. Begitu aja sepanjang hidup beliau. Semua orang datang bawa kesedihan, pulang bawa kegembiraan. Orang datang bawa hajat, pulang dengan tersampaikan hajatnya. Masya Allah, Masya Allah. Siapa yang tak sedih tinggal oleh orang seperti itu? Kesedihan mendalam, mendung sepanjang hari itu, masa meninggalnya Ubabah Khadijah. Beliau meninggal di waktu malam Jumat pertama di bulan Ramadan. Kira-kira tanggal 3 atau tanggal 4 lah, saya tak pasti. Saudara sekalian saya muliakan, hari itu saya bertakziah ke rumah Ubabah Khadijah. Dan orang yang berkhidmah kepada Ubabah Khadijah itu bercerita. Dia bilang, ya Allah, saya tak tahu kalau maksud Ubabah Khadijah itu nak meninggal dunia. Dia bilang, semalam nih Ubabah Khadijah bilang sama saya, semasa kami sedang sholat maghrib berjamaah, Ubabah Khadijah bilang sama saya. Dan ini saudara sekalian, satu hal juga dari warga Tarim nih ya, dari para hubabah ini, orang-orang yang saya sebutkan ceritanya di sini, bibir mereka tak pernah berhenti tersenyum. Ubabah Khadijah senyum, Masya Allah, indah senyum. Termasuk Hubabah Zahra. Bagi yang pernah berjumpa dengan Hubabah Zahra, ibunda dari Habib Umar bin Hafid, itu juga senyum terus, Masya Allah, luar biasa. Wajah-wajah yang indah dengan akhlak nubuwah, dengan akhlak nabian, Masya Allah. Maka teman-teman sekalian, itu Ubabah Khadijah, dia bilang tadi malam habis selepas sholat maghrib berjamaah, Ubabah Khadijah bilang begini, nak, nanti kalau kamu sudah uruskan makan malam buat suami dan anak-anakmu, kalau datang waktu Isya segera kemari ya. Saya malam hari ini akan sholat lebih awal dari biasanya. Kita akan segera sholat karena saya nak pergi. Pergi kemana Ubabah? Pergi pesta, pergi uzumah, dia bilang. Pergi jemputan jamuan gitu, jamuan makan gitu ya. Bahasa uzumah tuh untuk semacam jamuan makan yang orang buat gitu. Dan itu seringkali untuk semacam acara pernikahan, acara tasyakuran yang besar-besar gitu. Jadi dia bilang, saya agak aneh tapi saya pun turun. Saya aneh bukan karena apa-apa, tapi karena Ubabah Khadijah tak pernah pergi kemana-mana. Ubabah Khadijah selalu aja ada di rumah. Dia bilang, dan Ubabah Khadijah tuh setiap kali beliau ada orang mengawinkan siapapun, tak pernah Ubabah Khadijah yang pergi. Mereka kalau mau berkah dari Ubabah Khadijah, mereka hanya pengantinnya yang didatangkan ke rumah Ubabah untuk dapat doa beliau. Masya Allah, mau siapapun mengawinkan, bukan Ubabah Khadijah yang datang, tapi mereka yang datang kepada Ubabah Khadijah. Masya Allah ya. Dari agungnya beliau, semua orang mengagungkan beliau. Dan kawan-kawan sekalian, kemudian perkara yang kedua pula yang aneh, kalaupun ada uzumah, ada acara pernikahan gitu, jamuan makan,
Mana ada pernikahan diadakan di bulan Ramadan? Di sini tak ada kan? Jamuan makan undangannya datang bulan Ramadan. Jadi dia bilang aneh sekali, tapi saya pun ikut aja. Jadi saya siapkan makan malam buat suami anak-anak saya. Habis itu belum piring-piringnya saya cuci, ketika dengar azan saya pun segera naik ke atas untuk kawankan Hubabah Khadijah sholat isya. Saat saya tunggu beliau sholat isya tuh beliau ternyata sedang di kamar mandi. Jadi saya tunggu, saat saya naik dia bilang Hubabah sedang di kamar mandi. Hubabah Khadijah ketika keluar pakai baju hijau, baju baru yang beliau persiapkan untuk lebaran, untuk hari raya. Untuk hari raya, dia udah siapkan baju memang untuk hari raya, itu dia pakai, beliau pakai. Warnanya hijau gitu. Dan mereka tuh kan antara baju sholat dan baju hari-hari memang ya itu juga gitu ya. Mereka sholat dengan bajunya itu gitu, sebagian orang yang di rumah gitu. Jadi saya bilang, ini Hubabah sepertinya emang benar-benar akan pergi nih pakai baju yang beliau siapkan, baju baru gitu. Saya bilang wangi pula, Hubabah terlihat habis mandi pakai wangian gitu. Saya bilang wah ini Hubabah betul-betul nih akan pergi nih, akan pergi uzumah gitu, akan pergi jemputan makan. Dia bilang habis itu saya mau tanya gitu, Hubabah mau pergi kemana sih? Hubabahnya akan sholat 2 rakaat. Salat sunnah wudhu memang sebaiknya kan belum bicara apa. Salat rakaat, lepas sholat tanya lagi, Hubabah nih betul Hubabah pergi kemana Hubabah gitu. Terus kata Hubabah, ya takhin sholli, mari kita sholat, nanti saya bagi tahu belakangan gitu. Dengan raut wajah yang bukan hanya tersenyum tapi bahagia yang luar biasa. Macam orang dapat kabar yang Masya Allah gitu. Misalnya udah tertunggu-tunggu belum dapat anak, kemudian lihat tespek 2 garis misal gitu ya. Atau orang yang tertunggu-tunggu belum ada yang melamar, kemudian datang orang melamar, handsome pula, kaya pula, soleh pula, alim pula. Ya Allah, tak boleh tak senyum rasanya kan. Wah, gitu bahagia sekali. Hubabah Khadijah macam itu gitu. Seperti kayak bahagia sekali. Sampai dia bilang, ini siapa sih, undangan dari siapa sampai bisa bikin Hubabah, boleh bikin Hubabah sampai bahagia seperti ini. Salatlah Hubabah. Salat isya. Lepas salat isya, salat ba'da isya 4 rakaat. Lepas salat ba'da isya 4 rakaat, Hubabah kemudian salat tarawih. Lepas salat tarawih 20 rakaat, Hubabah kemudian sholat witir 11 rakaat. Biasanya Hubabah tuh witirnya hanya 8 rakaat, yang 3 rakaat tuh dia buat nanti jelang subuh. Tapi ini semua 11-11-nya beliau kerjakan. Kenapa sekarang Hubabah 3 witirnya? Saya khawatir tak sempat lagi, gitu bilangnya. Oh mungkin karena Hubabah mau pergi, khawatir kalau pulang nanti tak ada waktu kan, tak ada masa gitu. Ya oke lah. Habis selesai dia bilang Hubabah salat, saya tanya lagi, Hubabah mau pergi kemana sebenarnya? Dia bilang kemudian, saya nak dah hatam Quran nih, boleh tak bantu saya untuk aminkan doa hatmul Quran, khatam Quran? Boleh Hubabah? Yuk kita baca bersama-sama nih hataman Quran. Karena orang tuh kalau baca doa hataman Quran, baca hatam Quran tuh itu diturunkan rahmat, diturunkan malaikat 70.000 mengaminkan doa dia dan beristighfar baginya sampai pagi hari. Siapapun dari kita. Makanya saudara sekalian, kalau kita nak baca doa hatam Quran tuh, kita nak hatamkan Quran, kemudian baca doanya tuh, usahakan awal pagi atau awal malam. Maksudnya lepas maghrib atau lepas subuh, agar istighfarnya malaikat yang 70.000 tuh kita dapatnya lama. Sebab siapa yang membacanya di pagi hari atau di siang hari, dia akan diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai maghrib. Siapa yang membacanya di waktu malam, dia akan diistighfari oleh 70.000 malaikat sampai dengan subuh. Maka kalau kita bacanya jelang-jelang subuh, begitu subuh udah selesai, kan gitu ya? Atau kita bacanya jelang-jelang asar, ba'da maghrib udah selesai, begitu datang maghrib udah selesai istighfarnya. Jadi biar panjangan, kita awal malam atau awal pagi. Kata Wawadih, yuk kita baca doa hatam Quran. Baca beliau hataman Qurannya, Masya Allah, doa-doanya
Doa hataman Quran yang ada dalam Fusul, karyanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada tuh hataman Quran, doa hatam Quran yang ditulis berlembar-lembar, karya dari Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak tahu di sini biasa tak dibaca doa itu. Nanti kalau belum pernah lihat kitabnya, kapan waktu saya datang, ingatkan saya. Mohon Kak Dina ingatkan saya untuk bawa doa hataman Quran. Ada tak di sini? Belum pernah. Tak di rumah Kak Dina ada tak? Ada ya? Ya, doa hataman Quran. Iya, namanya Fusul memang. Iya, Fusul karena berfasal-fasal gitu. Doa hataman Quran dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau ada maknanya pula, ya Allah, indah sekali doanya. Jadi sekalian, abis lepas itu Sadaqallahul Azim, semua doanya dibaca. Beliau kemudian cium Qurannya, diletak di tempat yang semestinya. Beliau kemudian bilang, Zalhin, sekarang nih saya mau berangkat. Katanya khadimahnya Hubabah tuh, perempuan yang khidmah dengan Hubabah, dia bilang, saya longok-longok keluar, saya tengok-tengok keluar gitu, saya mau lihat kereta atau apa jemputan di luar gitu, tak ada apa-apa. Hubabah malah menuju ke arah kamar. Saya pun ikuti Hubabah. Hubabah malah baring di atas tempat tidur. Saya pun kemudian bilang gitu, Hubabah, kemana Hubabah mau pergi? Iya, sekarang. Dia tanya, katanya Hubabah mau pergi. Hubabah bilang, iya, sekarang saya mau berangkat. Hubabah, sebenarnya siapa jemput Hubabah? Dia bilang, Allah. Allah dah jemput saya, nak. Dengan rasa bahagia luapan yang tidak terkira. Allah dah jemput saya, nak. Alhamdulillah. Dia bilang, begitu dia sebut Allah sudah jemput saya, fahamlah saya masa itu bahwa yang Hubabah maksudkan adalah Hubabah nak berangkat meninggal dunia. Saya segera pegang tangannya sambil saya bilang, jangan Hubabah, jangan Hubabah, jangan pergi Hubabah, jangan pergi, jangan tinggalkan saya. Hubabahnya kemudian bilang, ya Allah, nak, andai kamu tahu betapa sudah lama saya menginginkan ini. Kamu harus tahu betapa saya sangat rindu kepadanya, pada Allah, pada Rasulnya. Biarkan saya pergi, saya sudah sangat merindukannya. Dia bilang, dari cara Hubabah bicara tuh, yang rasa-rasanya kematian adalah sesuatu yang sangat nikmat sekali. Entah apa yang sudah Allah perlihatkan padanya, membuat beliau sampai merasa sedemikian nikmatnya terhadap kematian, begitu ya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Sampai ketika dia bilang, saya pun kemudian pertanyaan saya ganti. Kalau gitu saya nak ikut Hubabah. Bawa saya bersamamu, saya nak ikut dengan Hubabah. Hubabah Khadijah kemudian bilang, likullin nas lahu awan. Setiap masing-masing dari kita ada waktunya tersendiri. Sekarang sudah datang waktu saya, belum lagi datang waktu kamu. Sampaikan salam saya kepada semua orang yang nanti bertanya tentang saya. Saya minta maaf kepada mereka jika saya ada salah dengan mereka, dan sampaikan kepada mereka jika mereka ada salah sama saya sudah memaafkan mereka semua. Saya sudah memaafkan mereka semua, dan saya sudah minta kepada Allah agar memaafkan mereka semuanya. Beliau kemudian melihat ke arah langit, senyum lebar luar biasa, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian meninggal dunia. Saya masa dengar cerita ini, saya langsung angkat tangan. Ya Allah, terlalu tinggi rasanya doa ini, namun Engkau adalah zat yang maha memberi. Meski saya merasa doa ini tinggi bagi saya, tapi saya tetap akan memintanya. Ya Allah, tepat seperti kematian Hubabah Khadijah, itulah yang saya inginkan untuk menjadi kematian saya. Bukan begitu? Ya Allah, saya ingin mati dalam keadaan merinduimu, mencintaimu, sehingga kematian
kematian tersebut menjadi pesta agung bagiku, sehingga kematian tersebut menjadi sesuatu yang sangat aku inginkan dalam hidupku, sehingga aku dapat berjumpa denganmu ya Allah, sedangkan Kau ridha kepadaku, sedangkan Kau bisikkan di telingaku, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Engkau ridha dan Allah ridha padamu. Engkau cinta padanya dan Allah cinta padamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Semoga Allah karuniakan kepada kita kematian yang indah, kematian yang menjadi pesta bagi kita sekalian, insya Allah. Amin ya rabbal